Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di awal kiamat. Allahumma amin. Karena itu tadi panjenengan sudah mau surat Al-Kahfi. Karena ini hari Jumat, maka luangkanlah waktu untuk membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu jumlahnya ada 110 ayat yang apabila dibaca pada hari Jumat, maka orang yang membacanya akan mendapatkan 2 cahaya dari Ka'bah. Namun apabila dibacanya malam Jumat, maka 70.000 malaikat akan mengikutinya sampai Jumat depan. Monggo Bapak Ibu diusahakan mulai hari Kamis, Jumat sebelum waktu asar diusahakan membaca surat Al-Kahfi. Sebelum saya memasuki inti, saya akan kasih tahu dulu surat Al-Kahfi itu apa toh? Surat Al-Kahfi itu artinya 2. Surat ke-18 yang termasuk surat Makkiyah. Surat ini ada pada juz 15 dan juz 16, memiliki 1577 kata dan 6360 huruf dan terdiri dari 12 rukun. Di dalam surat Al-Kahfi ini terdapat 4 kisah menarik yang nanti ketika Bapak Ibu belum membaca surat Al-Kahfi, jangan membaca suratnya toh, silakan dibaca artinya. Di situ akan ada kisah-kisah, ada 4 kisah yang Masya Allah yang bisa menjadi inspirasi kita, yang bisa menambah keimanan kita. Tadi anak membaca sampai ayat 70 itu terdapat 2 kisah karena surat Al-Kahfi-nya belum selesai. Kisah yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi yang dimulai dari ayat 9 sampai 27. Nanti Bapak Ibu cari Al-Kahfi itu siapa toh? Nah itu nanti akan menemukan jawabannya di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 27. Lalu kisah yang kedua yaitu kisah pemilik 2 kebun antara ayat 32 sampai 42. Pemilik 2 kebun itu adalah pemilik yang kekayaannya sampai 7 keturunan, mungkin sampai kiamat tidak habis-habis, tapi itu karena kesombongannya sehingga Allah memberikan azab kepadanya. Terus ada kisah yang ketiga yaitu ayat 60 sampai 82 itu kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bagaimana perjalanan Nabi Musa untuk mencari ilmu kepada Nabi Khidir itu terdapat di ayat 60 sampai 82. Dan kisah yang terakhir adalah kisah Zulkarnain ayat 83 sampai 99. Maka Bapak Ibu tentang surat Al-Kahfi, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini dari Jumat sebelum asar, monggo silakan dibaca. Oke. Bapak Ibu, izinkan saya di sini menyampaikan sedikit tentang adat-adat. Sebelumnya saya itu bingung mau menyampaikan apa, karena ketika membaca mau menyampaikan ternyata selama ini Bapak Kepala Sekolah itu sudah menyampaikan di akad, jadi saya bingung mau menyampaikan apa. Jadi saya nanti menyampaikannya yang benar-benar saja ya. Saya serahkan kepada Bapak. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang adab-adab Islami, hal yang ringan dan sederhana. Tentang apa itu tentang memasak. Memasak itu hal yang sederhana banget, yang rutin kita selalu kita lakukan, tapi ketika kita melakukannya tanpa ilmu, ketika kita melakukannya sasae, maka hasilnya makanannya yang kita makan itu juga akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi ketika kita melakukannya dengan adab-adab sesuai ajaran Islam,
sesuai tuntunan, maka akan menghasilkan sesuatu keberkahan dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita memasak sesuai adat Islami, maka memasaknya itu akan menghasilkan ibadah. Sebenarnya memasak itu tugas siapa Bapak Ibu? Tugas bapak-bapak atau tugas ibu-ibu? Memasak itu memang pekerjaan ibu-ibu, namun secara fikih pada kitab Majmu'ul Arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hambali menyebutkan bahwa memasak, nyapu, nyuci, ngepel, ngomong, mencari nafkah itu adalah pekerjaan dan kewajiban bapak-bapak. Kalau semua pekerjaan rumah tangga itu dilakukan bapak-bapak, ada pekerjaan ibu-ibu itu apa? Yang kedua adalah sholat 2 rakaat. Berat ya? Yang selanjutnya adalah niat karena Allah. Kenapa kita harus diawali dengan niat karena Allah? Niat untuk melayani suami dengan penuh ketaatan sebagai bentuk taat kita kepada suami. Niat memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan niat menguatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Maka di situ pahalanya luar biasa, Masya Allah. Niat itu tercantum di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang selanjutnya adalah membaca basmalah atau bismillah. Ini ketika Bapak Ibu untuk susah mau sholat 2 rakaat apalagi tambah susah, maka yang hal sepele yang bisa dimulai adalah dari niat dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim masih bisa kan? Kalau tidak kesusul dalam keadaan kesusul masih bisa. Kadang karena kita apalagi kalau pagi mau dioyak-oyak, habis sholat subuh, ngaji dulu dan lain sebagainya, kadang mau memulai untuk membaca Bismillah itu luar biasa susahnya, perlu kekuatan yang luar biasa. Padahal hal sepele, tapi kadang kita lupa untuk membaca Bismillah. Lalu ibu-ibu kalau mencuci sebelumnya ketika memasuki dapur, silakan Bapak Ibu membaca ini doa ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan
min amrina rasyada. Coba kita dulu kita sebentar. Rabbana atina monggo min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat yang besar di sisi-Mu dan persiapkanlah petunjuk untuk kami terhadap urusan kami. Itu adalah doa ketika mau memasuki dapur. Bismillah, terus lalu membaca doa itu. Oke, yang selanjutnya adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 202. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 202 tentang mencuci tangan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nih, terus mulai dari mencuci tangan dulu ya Bu. Yang selanjutnya setelah mencuci tangan yaitu yang dimasak itu halal. Bapak Ibu, kalau dari misalnya Imam Syafi'i, kenapa kok harus halal? Baik dari zatnya maupun dari prosesnya, pencampurannya, dari yang kita dapatkan, dari pekerjaan yang kita dapatkan itu kenapa kok harus halal? Karena nanti makanan yang akan kita makan, makanan yang akan dimakan sama anak-anak kita, keluarga kita itu akan membentuk daging, membentuk tubuh kita, hati kita. Makanan yang tidak halal nanti biasanya hati itu juga akan menjadi keras. Biasanya makanan yang kurang halal yang kita dapat bisa menjadi penyakit untuk tubuh kita, anak-anak kita. Ketika kita kasih tahu anak-anak itu susah, dikasih tahu untuk ngengkel itu karena apa? Mungkin jadi makanan kita mungkin ada yang kurang halal dari cara mendapatkannya, dari prosesnya atau yang lain sebagainya. Maka ibunya Imam Syafi'i itu untuk menjadikan seorang imam besar seperti Imam Syafi'i itu adalah dengan menjaga kehalalannya dari hal sedikit pun. Maksudnya dari cara mendapatkannya. Jangan sampai makanan yang tidak halal atau haram itu masuk ke dalam tubuh kita, anak kita, keluarga kita. Terus yang selanjutnya adalah makanan itu harus thayyib dan harus bergizi. Ini terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan syukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Makanan itu harus dari yang thayyib, harus bergizi. 4 sehat 5 sempurna harus diprioritaskan di Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya, masakan itu harus matang agar tidak menimbulkan mazharat. Ketika kita masak daging, mungkin ketika dagingnya kurang matang, mungkin bisa ketika kita memakannya mungkin bisa menyebabkan sakit perut atau yang lain sebagainya. Sehingga masakan itu harus matang sehingga tidak menimbulkan mazharat untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah memperbanyak kuah. Kenapa harus memperbanyak kuah? Agar ketika kita mau berangkat sekolah membawa bekal makan, nggak cuma diri kita yang membawa, anak-anak kita membawa bekal, suami kita membawa bekal, teman-teman kita juga kakutan membawa bekalnya kita makan. Itu kenapa memperbanyak air
Yang selanjutnya adalah sambil berzikir dan sholawat. Kenapa harus berzikir dan sholawat? Dari buku The True Power of the Water itu siapa namanya Masaru Emoto itu memberikan penjelasan bahwa setiap minuman, makanan yang kita labeli, yang kita doakan dengan doa yang baik, dengan label yang baik, maka akan menghasilkan permata yang luar biasa. Di buku itu dijelaskan kalau misalnya nih kita menaruh minuman di samping TV, ketika TV itu muter, maka di TV itu kan akan banyak keluar kata-katanya, entah itu keluar kata-kata bagus maupun negatif. Maka air minuman itu akan berubah, kristalnya yang tadi kristalnya harusnya bagus sekali, maka kristalnya itu akan pecah karena apa? Kata-kata. Dan ini kenapa Bapak Ibu harus banyak berzikir dan sholawat. Sama makanan minuman yang kita kasih doa, kita kasih kata-kata yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu makanan yang bergizi dan sangat sehat, sehingga membentuk permata yang luar biasa ketika kita makan, menjadikan tubuh kita sehat. Ya. Misalnya nih Bapak Ibu masak, delalanya spontanitas ngomong, ih asin banget. Nah, secara tidak langsung makanan itu yang harusnya tadi masih membentuk kristalnya pecah. Kenapa? Walaupun kata-kata ringan kayak gitu, tetapi ketika makanan itu, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, Bapak Ibu membaca alhamdulillah dan membaca bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang lain, maka makanan ataupun minuman itu semakin akan membentuk kristal yang luar biasa. Terus yang selanjutnya adalah tidak masak dengan waktu sholat. Kenapa? Ketika ibu-ibu ini terutama ketika masak dengan waktu sholat, pasti ibu-ibu itu akan mengesampingkan sholat jamaahnya daripada gosong. Ya wis sisan karena bajuke wis mambu, mesti wis sisan habis masak baru mandi lah ibu. Diusahakanlah jangan memasak mendekati waktu sholat. Kalau bisa sebelum zuhur ya sebelum zuhur. Kalau tidaknya enggak ya udah dilanjutkan nanti setelah zuhur. Yang selanjutnya jangan meminum masakan. Maksudnya ketika kita menyediakan hidangan ada sayur dan lain sebagainya karena cepat-cepat, larangan untuk meminum makanan dan minuman. Terus selanjutnya jangan menghidangkan di tempat emas maupun perak. Walaupun Bapak Ibu di rumah itu emas-masannya dan peraknya luar biasa banyaknya, sampai mangkok piring semua berbau emas dan perak, tapi larangan untuk menghidangkan makanan dalam emas dan perak. Yang terakhir adalah tidak boleh mencaci makanan tadi. Maka ketika makanan minuman dicaci, maka semua akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita. Mereka makanan minuman bisa menjadikan kita kesehatan asalkan kita memberikan kata-kata positif ataupun doa. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita buka hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk SMK di satu kali semoga Allah menjaga kejayaan dunia dan akhirat. Kepada pemimpin kita semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran, ketabahan, kebaikan selalu mengiringi kita untuk selalu baik dan maju ke depannya. Lahul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Khusus kepada beliau Bapak Mutakin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan lahir dan batinnya, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, barokah, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Terkhusus untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu guru yang sedang tertimpa musibah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah atau penyakit beliau semuanya. Dalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أوهن في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من الجوال والعافية وتعطي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بأوصل الخير من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن هوى فهدى عليه أجرا عظيما. اللهم يا شافي يا شافي يا شافي اللهم عذب البصر رب الناس فيها Bapak Mutakin wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yudhahadu as-saqama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama materi Bapak Ibu sudah waktu lagi. Di sana kalau ini sudah pas. Sudah lewat 1 menit. Di sana kurang 6 menit. Sekalian Al-Quran menegaskan di materi tadi qulu wasbiru halan wa Allah memerintahkan langsung dan di banyak ayat tidak hanya 1 ayat qulu wasbiru makan dan minumlah halal atau halal. Secara umum halal itu mudah kita cerna, bukan babi halal. Secara isi, substansi tidak mengandung, tadi dijelaskan ada sumber-sumber dan lain-lain yang tidak jelas hal dan sejenisnya. Nah, yang saya ingin sampaikan ini titik pesan kepada guru-guru terutama yang ada di Kota Bogor dan PHP, pastikan ini dilakukan supaya pembelajaran kita tidak hanya mengandalkan kompetensi tapi pahala berlimpah setiap saat anak-anak diadakan praktik melaksanakan hukum. Poin diantaranya tidak berpewarna yang apa berpewangi misalnya, tidak overcook ya istilahnya, overcooking, tidak terlalu masak karena berubah menjadi kebanyakan sayuran itu ketika overcook itu dia bersifat merangsang apa istilahnya counter itu misalnya kasih lagi nih, jadi dia bersifat berubah
Contoh ketika seledri berubah menjadi hitam, hijaunya hilang, maka dia kasih ini, dia berubah menjadi perangsang kanker. Hati-hati. Jadi jangan pastikan gini maksudnya. Pastikan Bapak Ibu ketika masak di rumah, di praktek, pastikan setiap masakan melahirkan kebaikan, energi positif bagi siapapun yang mengkonsumsinya, sehingga mampu menegakkan tulang punggung untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai gara-gara kita mengejar keuntungan, ada pewarna, pewangi, pengawet dan sebenarnya dalam makanan masakan kita, sehingga kemudian melahirkan keburukan pada orang yang mengkonsumsinya, bahkan yang semula rajin sholat menjadi tidak kuat berdiri lagi sholat karena makan emosi. Ada dosa yang lebih. Hati-hati, ini penting. Kita masuk ke dalam, jadi masuk ke substansi dari makna halal thayyiban sampai sekuat-kuatnya, dan itu adalah wilayah kita. Bagi Bapak Ibu yang masak, bagi Bapak Ibu yang di ternak dan tanaman juga sama, pastikan sayurannya tidak mengandung pestisida yang berlebih. Maka saya sering menegur siapapun kalau nyemprot kol-kolan, hati-hati, di situ ada racun logam berat di pestisida yang bisa larut di darah setelah 20 tahun mengkonsumsinya. Jadi kalau sekarang makan melon ada logam beratnya berlebih, makan 20 tahun balat tiap hari makan melon, jadi 20 tahun terus tidak akan berhenti. Itu contoh logam berat dari pestisida, dari pupuk kimia. Jadi niatan bolehlah keuntungan ada, tetapi cukup sedikit, tidak ada masalah. Tapi makanan yang sekarang toyib. Toyib itu bukan keuntungan bisnis, tetapi toyib itu adalah kebutuhan bahwa kita menegakkan syariat. Bagi peternakan juga sama, pastikan vaksin, obat-obatan, bahkan itu masih kan daging-daging yang toyib. Mari kita praktekkan Bapak Ibu menjelang kajian pada hari ini sampai masuk ke dalam tugas harian kita, baik yang memproduksi di lahan maupun di kandang, bahwa daging dan sayuran buah-buahnya toyib semuanya. Halal jelas, kalau ayam itu halal, sapi itu halal, tetapi toyibnya belum tentu. Ketika ada pakan yang diberikan melampaui kadarnya, logam berat di sini tersimpan luar biasa terakumulasi. Sebagaimana kemudian yang bagian masaknya, bagian ngolaknya, pastikan semuanya juga toyib. Pewarna, pewangi, pengawet, hati penggunaannya, dan bahan-bahan lain yang tidak diizinkan secara syariat yang sampai digunakan. Itu saja Bapak Ibu sebagai penekanan dari materi barusan. Bu Jana itu malu-malu mau menjelaskan tentang kesana itu ikut katanya. Gak enak sama Pak Nana. Jadi kita dalam memaknai dari sebuah pekerjaan kita sampai seperti itu. Maka hati-hati. Jangan sampai nanti yang ditanamkan menjual untung kol-kolan, wis pokoknya nyemprot ketok api, pintar, gitu diacungi syukur, hebat sayurannya, ternyata sayurnya perlu dengan racun yang mematikan. Itu hati-hati. Ada dosa tersebar sayurannya berambangnya sampai ke Demak, ke Kudus, Solo, mana lagi tersebar. Entah bagaimana cara kita meminta maaf kepada mereka itu setelah mereka ternyata sakit gara-gara sayuran kita meminta untuk dilakukan. Kita harus hati-hati sampai sejauh itu seorang muslim dalam mensikapi pekerjaannya memaknai kerja dan ibadah. Saya kira itu sebagai tambahan. Tetap semangat mengerti. Saya punya materi bagus dapat kita sampaikan tentang kurikulum merdeka dari sudut Islam, tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman yang langsung terbangun di masa Rasulullah Muhammad SAW yang diungkapkan dan tersembul gitu ya dari pernyataan-pernyataan para sahabat-sahabat yang mulia di samping baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti bahwa sejak zaman Rasulullah pembelajaran dengan diferensiasi karena adanya kodrat alam, kodrat zaman tadi sudah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kita tinggal meniru, tidak perlu tidak gumunan dengan teori-teori baru bahwa itu sudah ada 1400 tahun silam wis ono dan terbukti memimpin dunia dengan pembelajaran yang seperti ini. Saya kira itu sebagai tambahan Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya yang luar biasa walaupun ada yang tidak hadir di sini. Atas kekhususan Bapak Ibu, Pak Mutakin semoga segera disembuhkan totalitas. Pak Puji hadir di sini. Semoga Pak Puji segera sembuh totalitas. Siapapun yang sakit, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, Allah menubil ba'sa banas ismihi wa ismiha wa anta syafi la syifa la syifa wa kasifan la yaghfiru sakuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.